Topik tentang kesadaran murni dan kesaktian seringkali menimbulkan kekeliruan persepsi dalam ranah spiritualitas, baik dalam kalangan pencari kebenaran maupun para pengamat awam. Banyak orang mengira bahwa seseorang yang telah mengalami pencerahan atau menyatu dengan kesadaran murni akan otomatis memiliki kesaktian luar biasa, seperti kemampuan membaca pikiran, menyembuhkan, melihat masa depan, atau mengakses realitas-realitas halus di luar jangkauan manusia biasa. Namun, apakah benar demikian? Apakah kesadaran murni selalu diiringi oleh kesaktian? Narasi berikut akan menjelaskan secara panjang lebar, dengan pendekatan kontemplatif dan esensial, mengenai perbedaan mendasar antara kesadaran murni dan kesaktian, serta mengapa keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Penjabaran ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman, sekaligus mengingatkan bahwa pencarian spiritual sejati bukanlah soal kehebatan, tapi soal kembali pulang ke hakikat terdalam keberadaan. Kesadaran murni bukan kesaktian. Kesadaran murni adalah pengalaman langsung dan utuh akan keberadaan tanpa batas. Ini adalah kondisi batin yang terbebas dari segala bentuk identifikasi ego, konsep, ingatan, ambisi, dan ilusi dualitas. Saat seseorang mengalami kesadaran murni, ia tidak lagi beroperasi melalui pola-pola pikir reaktif yang biasa menguasai pikiran manusia. Ia tidak lagi menjadikan waktu sebagai poros keberadaan. Ia hadir dalam keheningan absolut yang tidak tergantung pada kondisi lahiriah maupun batiniah. Dalam kondisi kesadaran murni, tidak ada lagi dorongan untuk menjadi siapapun atau mencapai apapun. Yang tersisa hanyalah pengamatan murni terhadap apa yang ada. Tidak ada penolakan terhadap pengalaman, tidak ada keterikatan terhadap bentuk, dan tidak ada ambisi untuk menambah atau mengurangi kenyataan. Kesadaran murni bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai atau dikoleksi. Ia bukan keterampilan, bukan sistem kepercayaan, bukan status, dan bukan pula pencapaian dalam pengertian duniawi. Sebaliknya, kesaktian atau kemampuan luar biasa adalah hasil dari interaksi dengan energi, latihan intensif, atau bahkan karma tertentu. Banyak tradisi menyebutnya sebagai siddhi, kemampuan spiritual yang berkembang setelah seseorang menapaki jalan tertentu secara konsisten. Kesaktian bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kemampuan menyembuhkan, melihat dimensi halus, membaca pikiran, memanipulasi energi, atau memengaruhi kondisi fisik maupun psikis orang lain. Dalam sejarah spiritual berbagai budaya, banyak tokoh memiliki kemampuan seperti ini, baik secara sadar maupun tidak. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa kesaktian tidak identik dengan kesadaran murni. Kesaktian bisa muncul bahkan sebelum seseorang mencapai pencerahan. Kesaktian bisa dimiliki oleh mereka yang masih terjebak dalam ego. Bahkan, dalam beberapa kasus, kesaktian menjadi jebakan baru yang lebih halus, karena memberi rasa kekuasaan dan keunggulan yang dapat menyuburkan ego spiritual. Tidak sedikit orang yang, setelah memperoleh kesaktian, justru semakin jauh dari kebijaksanaan, karena mulai membangun citra, memperjualbelikan energi, atau menggantungkan eksistensinya pada pengakuan orang lain. Efek samping, bukan tujuan. Dalam beberapa jalan spiritual, kesaktian bisa muncul sebagai efek samping dari latihan intensif atau pembersihan energi. Namun para guru sejati selalu menegaskan bahwa kesaktian bukanlah tujuan, dan bahkan seringkali harus dilewati begitu saja. Karena jika seseorang terjebak dalam kekaguman terhadap kekuatan, maka ia berhenti di tengah jalan. Ia tidak melampaui keterikatan. Ia tidak menyentuh kedalaman tertinggi yang justru melampaui semua bentuk dan kemampuan. Seorang yang mengalami kesadaran murni mungkin saja memiliki kesaktian, tetapi ia tidak melekat padanya. Ia tidak menjadikannya identitas. Ia tidak menggunakannya untuk menarik perhatian, mendapatkan pengikut, atau membangun posisi. Bahkan dalam banyak kasus, ia menyembunyikannya, atau tidak memanfaatkannya sama sekali. Karena ia tahu bahwa semua bentuk kuasa hanyalah bayang-bayang semu dalam permainan dualitas. Kesadaran murni adalah keheningan yang tidak butuh validasi. Ia tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan keberadaannya. Ia hadir sebagai ketiadaan yang paling utuh. Ia tidak membutuhkan cerita,
peran, atau panggung. Dalam dirinya tidak ada ambisi untuk menjadi hebat atau tampil luar biasa. Karena yang telah kembali ke kesadaran murni, telah melepaskan segala bentuk hasrat untuk menjadi. Kesaktian bisa dimiliki, kesadaran tidak bisa dimiliki. Inilah perbedaan paling mendasar. Kesaktian bisa dimiliki dan diwariskan sebagai kemampuan, kesadaran tidak bisa dimiliki. Kesadaran adalah kehadiran itu sendiri. Ia bukan benda, bukan pencapaian, bukan status. Ia bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan atau dibuktikan. Kesadaran tidak bekerja melalui dualitas, aku memiliki, atau aku tidak memiliki. Ia melampaui semua itu. Maka jika seseorang berkata bahwa ia telah memiliki kesadaran murni, maka sesungguhnya ia belum memahaminya. Karena kesadaran sejati tidak berbicara melalui klaim, melainkan hadir melalui diam. Sebaliknya, kesaktian sering menjadi objek pamer, ajang pembuktian, bahkan alat untuk membangun otoritas spiritual. Di titik inilah banyak pencari tersesat. Mereka berpikir bahwa semakin hebat kesaktian seseorang, maka semakin tinggi pula kesadarannya. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya, karena ada banyak orang yang memiliki kemampuan luar biasa, namun tetap dikendalikan oleh ego, nafsu, ketamakan, dan kebingungan batin yang belum selesai. Kesadaran murni adalah akhir dari pencarian. Ia bukan tentang menjadi istimewa, tetapi tentang kembali ke yang paling sederhana, paling jernih, dan paling hening. Ia bukan tentang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, melainkan tentang melepaskan segala hal yang sebelumnya dianggap penting. Di dalam kesadaran murni, tidak ada hasrat untuk memperlihatkan kekuatan. Tidak ada kebutuhan untuk dikenal, diakui, atau dikagumi. Karena semua itu hanyalah permainan bentuk yang tidak lagi relevan. Jika seseorang mengalami kesadaran murni, ia mungkin tidak memiliki kesaktian apapun, dan itu tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kesaktian luar biasa, tetapi tidak mengalami kesadaran sejati, maka kesaktiannya hanya akan menjadi beban tambahan bagi dirinya dan orang lain. Maka dari itu, biarlah kesadaran murni menjadi tujuan, dan kesaktian, bila pun muncul, cukup dianggap sebagai perlintasan. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena terpukau oleh keajaiban. Karena keajaiban yang sesungguhnya adalah keheningan batin yang tidak lagi mencari apapun. Dalam sejarah berbagai tradisi spiritual, para guru sejati hampir selalu memilih jalan sunyi. Mereka tidak memamerkan kesaktian, bahkan seringkali menyembunyikannya. Sebab mereka memahami satu kebenaran yang mendasar, bahwa setiap ekspresi kuasa hanya akan memancing keingintahuan manusia yang belum matang dalam batin, dan itu berpotensi menjauhkan dari inti kesadaran itu sendiri. Di era modern, kesaktian justru sering menjadi komoditas. Banyak orang menjual kemampuan gaib, membangun branding spiritual, atau mendirikan komunitas yang berpusat pada kemampuan khusus pemimpinnya. Padahal, semakin besar kuasa yang dipertontonkan, semakin rentan seseorang terseret ke dalam ilusi superioritas spiritual. Ia mungkin menguasai energi, tetapi ia belum membebaskan diri dari dirinya sendiri. Ia mungkin mampu menyembuhkan, tetapi diam-diam haus akan kekaguman. Ia bisa membaca batin orang lain, namun buta terhadap motif-motif tersembunyi dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang sungguh-sungguh mengalami kesadaran murni justru semakin diam, semakin tidak ingin menjadi siapa-siapa, semakin larut dalam kekosongan yang tidak membutuh pujian atau pengakuan. Tidak jarang, ia tampak seperti orang biasa, bekerja, berinteraksi, diam, tanpa isyarat bahwa ia telah menyatu dengan kedalaman hakikat. Karena ia telah selesai. Ia tidak butuh panggung, ia tidak butuh gelar, ia tidak menjadikan spiritualitas sebagai identitas baru. Dan inilah paradoks yang sering tidak dipahami, bahwa mereka yang benar-benar sampai tidak pernah mengklaim telah sampai. Mereka tidak lagi punya kepentingan untuk menjelaskan siapa mereka. Mereka hidup dalam keheningan, karena dari keheningan itulah semua muncul dan kembali. Perjalanan menuju kesadaran murni adalah perjalanan melewati segala bentuk keinginan untuk menjadi.
Ia bukan soal mendapatkan keistimewaan, melainkan melepas semua identitas, semua pengakuan, semua hasrat untuk lebih. Kesaktian, betapapun luar biasanya, tetaplah bagian dari dunia bentuk. Ia bisa digunakan untuk membantu, tetapi juga bisa menjadi penghalang jika dijadikan ukuran spiritualitas. Tidak ada yang salah dengan kesaktian, tetapi jika ia menjadi tujuan, maka jalan menuju pembebasan sejati tertutup oleh tirai keinginan yang halus. Maka berhati-hatilah ketika engkau mulai menyentuh ruang-ruang halus batin. Jangan terjebak oleh cahaya yang memikat, karena tidak semua cahaya membawamu pulang. Sebagian hanyalah pantulan dari ego yang belum selesai. Kesadaran murni tidak bersinar karena ingin dilihat, tetapi karena ia adalah terang itu sendiri. Jika engkau sungguh menginginkan kebebasan, maka jangan kejar kuasa, kejar keheningan. Tinggallah dalam pengamatan tanpa ambisi. Lalui rasa ingin tahu, lalui rasa ingin hebat, lalui rasa ingin disucikan. Karena pada akhirnya, yang sejati tidak pernah tampil mencolok. Ia hadir dalam diam, dan dari diam itulah hidup menemukan kembali hakikatnya. Itulah kesadaran murni, sunyi jernih, tidak perlu disaksikan. Ia adalah kepulangan, bukan pertunjukan.